Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Baru saja saya mengatakan pada video sebelumnya, mudah-mudahan ini menjadi atau yang tadi begitu ya. Yang tadi itu mudah-mudahan menjadi video terakhirnya Rismon tuh dengan datangnya para termul ke Yamaguchi. Tapi pada waktu yang bersamaan juga saya skeptis begitu. Ini sepertinya tidak akan menjadi video terakhirnya Rismon karena beberapa pekan ini ya akan penuh dengan yang bersangkutan begitu. Cuman memang kita bisa melihat ini dari beberapa aspek ya. Dan betul saja kan baru tadi malam Rakyat Bersuara itu mengundang ya orang-orang yang sibuk dalam permasalahan ijazah lah ya di situ. Termasuk di dalamnya ada Ade Dermawan, kemudian ada Razman itu tidak hadir tapi melalui Zoom sepertinya begitu ya, melalui daring. Kemudian ada Farhad Abbas. Nah, ini yang agak menarik akan kita bahas. Karena Farhad Abbas ini kan digadang-gadang sebagai makelarnya restoratif justice makelarnya restoratif justice. Tuh, aduh ini mau ngomong belepotan. Gak usah cepat-cepat ngomongnya ya. Jadi Farhad Abbas kan terkenal demikian. Karena dia memang memperkenalkan diri demikian. Nah, orang yang mengikuti isu ijazah ini kan tahulah siapa Farhad Abbas dan bagaimana waktu yang bersangkutan ini menawarkan diri kepada orang-orang yang dinyatakan sebagai tersangka di dalam kasus ijazahnya Jokowi untuk datang sowan ke Jokowi melalui Farhad Abbas. Nah, sekarang ini kan saatnya yang bersangkutan ini tampil lagi begitu. Dan inilah tampil pada akhirnya. Dan menarik apa yang dibicarakan karena Farhad ini menginginkan agar Rismon itu dimaafkan ya dari kasus pidananya lah katakan demikian sebagaimana diakukan oleh para termul. Yang mana ini menarik pada akhirnya. Jadi dari pola pikir termul itu asal mereka itu merapat kepada Jokowi, pada akhirnya kasus pidana itu tidak akan ada. Ya, ini yang menarik. Makanya saya bilang beberapa kali, kubunya penjahat itu ya kumpulnya di Jokowi itu. Sylvester yang bukan Stallone itu kan. Itu sampai sekarang belum ditangkap ya. Kemudian yang terbaru ini Rismon katanya kalaupun mau konsisten begitu kan permasalahan kasus ijazah palsu, ya Rismon itu harusnya kan dikejar terus atas klaim mereka bahwa itu adalah sebuah kejahatan begitu ya, tindak pidana. Kemudian gara-gara dekat sama Jokowi udah nggak usah dibahas lagi. Itu nanti kalau misalkan memang ada legal standingnya ya dianggap demikian oleh termul, itu bisa dilanjutkan nanti oleh orang-orang yang anti Rismon. Sekarang itu kan jadi ada anti Rismon sama anti Jokowi. Aduh, ini permasalahan jadi ribet begitu ya ngomonginnya itu. Ya sudahlah, kita nikmati aja. Let's just enjoy the show ya. Mari kita nikmati saja pertunjukan yang ada. Nih perkataan Farhad Abbas yang tidak henti-hentinya membuat kita itu tercengang begitu ya. Jadi gini, saya apresiasi buat Bang Rismon. Memang dari awal tuh saya diajak broker solo gitu. Memang saya dengan terang-terangan saya mengajak teman-teman, ya udah hentikan dan datanglah minta maaf. Pak Jokowi orangnya terbuka. Nah, kemudian waktu pernah Pak Jokowi ngomong memang ada ini terbuka loh, sebut nama Riva, nggak tahu siapa yang menyodorkan Rivamu RJ. Saya bilang yang mending Rismon, mereka nggak mau sampai ajudannya Pak Jokowi juga mengatakan nggak usah RJ, kita buktikan karena Pak Jokowi nggak bisa menciptakan atau memiliki forum untuk membuktikan ijazah tersebut gitu. Nah tapi nggak tahu ya, mungkin sebelum mengajukan RJ itu kan harus ada bentuk proposal. Kita pengen tahu seperti apa rasa minta maafnya, dasarnya apa. Jangan sampai ntar kayak Egy Sujana ngaku nggak salaman, nggak gini gitu. Padahal menikmati hasil daripada tidak tersangka. Akhirnya awalnya sakit jantung, sakit apalah gitu, tiba-tiba begitu ke Malaysia pulang langsung sehat kembali. Padahal gara-gara tercabut statusnya sebagai tersangka. Betul. Nah itu kan tipu daya ya, licik, tipu daya lah. Cuman kalau mungkin dalam permasalahan Egy itu pihaknya Jokowi merasa gagal ya, karena Egy itu tidak sefrontal mungkin ya Rismon yang bakal dilakukan sekarang. Nah makanya perkataan bahwa dulu yang mengatakan bahwa semuanya itu ada kemungkinan diampuni kecuali 3 orang ini, pada akhirnya
berusaha sekuat mungkin dari kubu Jokowi itu agar salah satu dari 3 orang ini membelot. Dan memang berhasil mereka itu. Harus kita akui ya, dari segi ini canggih memang Jokowi itu mainnya. Karena memang tidak memiliki etika begitu, tidak memiliki etiket. Makanya Jokowi itu sudah terbiasa dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Termasuk salah satunya ini mendapatkan salah satu pion dari 3 serangkai ini, Rismon. Udah biasa Jokowi itu demikian. Makanya kenapa kita itu terus-terusan menuntut supaya Jokowi ini diadili, karena tidak bisa hukum itu diacak adut begitu ya oleh satu orang macam Jokowi. Kita kan pada akhirnya kesel begitu, sebel sebagai orang yang menginginkan keadilan itu tegak di bumi pertiwi. Yang menjadi polemik di relawan Pak Jokowi adalah ya, ini hampir seluruh relawan minta Rismon silakan dimaafkan, tapi tetap diproses hukum. Tetap di sidang gitu, sampai nanti menjadi alasan yang meringankan Relawan teman-teman Bang Farhat. seluruhnya. Sampai ini kita lagi ribut nih semua mereka. Nah kan, Teman-teman Bang Farhat maksudnya. Iya, relawan Pak Jokowi. Tapi saya ya ini benar ini. Ya kan, bahkan sampai Pak Profesor Paiman aja bilang ini, Farhat, saya ini dituduh mencetak ijazahnya nih. Akhirnya terhambat semua pekerjaan saya, baik sebagai komisaris segala macam. Tudingan Inilah. mencetak Masa ijazah. kamu ingin memaafkan? Masa Pak Jokowi memaafkan gitu? Ya. baik sebentar, ini bagus. Ini kan ada satu hal memang yang saya sukai dari Farhad Abbas itu. Salah satunya apa? Ngomongnya itu apa adanya, cuplas-ceplos begitu ya. Memang demikian, tanpa malu ya, tanpa malu. Karena mungkin dalam pikirannya apa yang harus dibuat malu begitu. Cuman terlepas dari situ, kita kan dari gaya omongan Farhad Abbas yang cuplas-ceplos ini, kita bisa mendapatkan informasi yang raw begitu ya, informasi yang mentah, informasi yang memang demikian adanya. Farhad mengatakan sekarang para termul itu berantem sendiri begitu. Ini mungkin wa asgilu zolimin bizolimin begitu ya, sibukan orang yang zolim dengan orang yang zolim. Ya baguslah, karena itu pun sudah terbaca dari kita. Nanti Pak Jokowi misalkan mengatakan sudah Rismon ini maafkan saja, dalam pengertian jangan dikorek-korek lagi permasalahan masa lalunya Rismon, baik yang berkaitan dengan ijazah palsu atau yang berkaitan dengan surat kematian misalkan. Tetap kan itu kalau keluar dari Jokowi sudah memutuskan, sudah akan selesai di permasalahan termul ini. Cuman kan sepertinya juga Jokowi bingung nanti kalau misalkan ini ada 2 kubu, berarti kan termul ini ada yang ingin Rismon itu dilanjutkan, itu Bang Bil sudah jelas itu, ada yang tidak mau dilanjutkan. Mungkin salah satunya ini nanti siapa, Farhad itu yang tidak menginginkan, biar saja Rismon jadi amunisi baru mereka, terima secara lengkap begitu ya, apa adanya Rismon itu. Nah ini lain halnya, karena beberapa termuls ya yang saya lihat mereka juga berjuang demi atensi, demi engagement begitu. Kalau misalkan ini yang engagementnya sudah bagus dibangun sama Bang Bil ini lama, sampai mereka datang ke Jepang, kemudian harus diputuskan begitu saja di tengah jalan, ya saya rasa mereka akan keberatan. Mungkin ya, ini prediksi saya, mungkin salah satu salah satu konklusi dari permasalahan Rismon di kubunya para termul ini akan di pihak kepolisian. Prediksi saya, kepolisian tidak akan menerima laporannya Bang Bil karena dengan alasan, bukan karena ya, dengan alasan tidak punya legal standing. Alasannya bukan itu, karenanya itu, sebabnya itu tidak diterima apa? Perintah dari atasan. Itu analisa yang ada pada diri saya. Cuman ini menarik informasi yang keluar dari Farhad Abbas itu. Mereka berantem, ya baguslah. Atau saya bilang loh, kalau orang yang udah memaafkan dan orang yang sudah merasa bersalah, kecuali Banyak yang nggak terima lah intinya. kecuali maafnya itu ogah-ogahan atau gagah-gagahan doang. Ya. Kayak Egi. Itu proses hukum. Artinya Yes. yang punya hak di situ adalah pelapor, Bang Ade di sini pelapor Ya, ya, dan juga yang terlapor tentu, dan juga korban. Oh enggak, biar bagaimanapun ini prerogatif atau super luar biasa ini ada di Pak Jokowi. Dan saya minta baik ke teman-teman, cabut semua laporan yang kita mempermalukan Rismon. Nah. Kita ampuni dia sebagai bayi yang baru lahir kembali. Ya, kenapa? Biar enak
Nanti Kembali ke fitrahnya gitu. Iya. Oke. Baik, sebentar. Ini yang saya maksud tidak ada malunya begitu. Ini permasalahan pidana atau apa sih sebetulnya? Karena kalau permasalahan pidana kan masalah maafkannya itu bukan ada pada diri mereka begitu. Ini cuman karena mau mengambil rismon saja sebagai amunisi bagi mereka, kemudian kita serang dengan kasus pidananya, meskipun mereka tidak punya legal standing, cuman kan sama polisi udah ada gini lah ya. Kita agak sulit membicarakannya begitu. Kemudian setelah rismon itu didapatkan oleh mereka, ya sudah kita terima saja. Lah kok begitu? Ya kalian ini mau apa? Jadi memang sudah kelihatan betul para termul ini bukan menginginkan tegaknya keadilan. Setidaknya yang keluar dari perkataan Farhad Abbas. Beda halnya mungkin kalau nanti yang dikatakan oleh Bang Bill misalkan, karena dia kekeh, ya ini kan sudah salah rismon ini dalam pikiran dia begitu ya. Ini kan sudah salah, maka kita harus berjuang sampai memang rismon itu mendapatkan mendapatkan balasan yang setimpal begitu, yaitu menjadi terpidana misalkan. Itu kan maunya Bang Bill demikian. Itu masih agak mending daripada Farhad ini. Makanya saya katakan orang ini kan udah nggak tahu malu begitu. Di hadapan umum mengatakan ini dalam permasalahan yang bagi mereka sendiri adalah permasalahan pidana murni. Karena itulah tidak perlu Bang Bill ini memiliki legal standing untuk melaporkan rismon misalkan, karena mereka menganggap ini adalah sebuah pidana murni. Tapi dalam hal yang sama Farhad Abbas itu di sisi yang sama yaitu termul mengatakan sudah kita maafkan saja. Loh memangnya pidana itu bisa segampang itu memaafkannya? Kan enggak, ini permasalahannya itu. Pidana secara filosofinya yang memiliki kesalahan itu individu terhadap negara. Jadi marwahnya negara ini yang dihancurkan. Jadi nggak bisa cuman dengan main maaf-maafan. Cuman yang terjadi nampak bagi kita di hadapan mata kita sendiri. Ini menjadi bukti bahwa termul itu nggak ada sayang-sayangnya sama negara ini. Tidak ada sayang-sayangnya sama hukum. Tidak mau yang namanya hukum itu tegak kepada siapapun, baik ke atas maupun ke bawah begitu ya, ke pinggir, ke kanan ataupun ke kiri. Mereka itu maunya Jokowi menang begitu. Dan dalam permasalahan ijazah ini yang menuntut Jokowi kalah itu mau mereka sedari awal. Makanya orang punya dosa seberat apapun, dalam hal ini misalkan rismon, kalau sudah masuk ke kubunya Jokowi sudah maafkan saja. Lah kok demikian ya? Padahal kan permasalahan Yamaguchi itu bukan permasalahan Jokowi untuk memaafkan. Ini juga menjadi bukti bagi mereka itu Jokowi itu lebih di atas Pancasila, di atas Undang-Undang Dasar 1945, di atas KUHP, di atas KUHAP begitu. Itu bagi termul. Makanya apakah berlebihan tatkala kita mengatakan Jokowi ini orang yang berbahaya minimalnya bagi demokrasi yang ada di Indonesia? Apakah kita berlebihan? Saya rasa tidak berlebihan. Inilah dampak-dampaknya tuh orang-orang seperti ini. Kan mau lebaran ya? Iya. Oke. Biasa kok dalam Islam juga orang yang membunuh aja bisa diampuni loh. Bayangkan, padahal udah menghilangkan nyawa dengan rasa kasih sayang. Ar-Rahman Ar-Rahim itu bahwa ada pada sisi manusia. Jadi ada mau semua. Aduh, jangan bawa-bawa hukum Islam, itu lain lagi urusannya. Di dalam Islam itu hukumnya kan perdata tuh. Kalau pembunuhan itu. Jadi di mana dulu masuk koridornya. Kalau pembunuhan ini di Indonesia misalkan masuknya ke dalam ranah perdata, ya nggak jadi masalah begitu, tinggal dimaafkan. Cuman kan ini pidana atas pikirannya termul yang dilakukan oleh Rismon ini pidana murni. Itu atas dalam pikiran termul tuh. Jadi kalau kita mau konsisten di mana? Kalau kita mau konsisten di dalam pikirannya termul, maka Rismon ini tidak bisa dimaafkan oleh Jokowi. Ini harus berjalan terus. Kalau ini konsisten atas pola pikir kita, maka yang harus melaporkan siapa? Yamaguchi, bukan Bang Bill. Nah, kalau atas pola pikirnya si Farhan ini kan lucu begitu. Ini kok bisa dikaitkan dengan hukum perdata yang mana bisa dimaafkan atau tidak karena individu tertentu. Pertanyaannya siapa individunya? Kecuali kalau Yamaguchi, bilangnya ke Yamaguchi, jangan ke Jokowi begitu, maafin Rismon. Relawan Pak Jokowi ini memaafkan Bang Rismon. Iya, kita fokus saja ke Bang Roy dengan Dr. Tipa. Ya kan? Roti. Siapa takut? Ya artinya masih disisakan Sebentar. 2 orang yang masih keras kepala ini. Baik, itu bagus ya. Itu bagus kalau mau seperti itu. Fokus saja kepada Roy Suryo dan dan Dr. Tifa. Itu berarti fokus terhadap inti permasalahan, dan itulah yang dari awal kita inginkan. Dan dalam hal itu yang tidak mau fokus dari awal siapa? Para termul. Itu yang tidak mau fokus, makanya mereka lari ke sana kemari ke dalam permasalahan ijazah Rismon misalkan salah satunya. Masih kita disisakan, dan itu aja kamu hujat. 2 orang yang jujur. Jangan lagi mengatakan kebenaran. kalian menyerang
Rismon gitu yang sudah termasuk keluarga istri dan seluruh saudara-saudaranya yang merasa bersalah dan menyadari bahwa ternyata Pak Jokowi adalah orang yang baik, orang yang betul-betul santun, Negarawan. Ya, seperti itu. Nah, tapi Negarawan ngejadiin anaknya wakil presiden, cuaks itu mah teman sekarang ini termasuk Michael juga masih saya bilang kalau kamu nih kok wartawan kayak gitu. Kamu tahu yang berantem yang ditersangka ini kecuali nanti kalau Pak Roy Suryo masuk penjara baru kamu menggantikannya, baru saya salut gitu. Saya mau menceritakan nggak ada proses hukumnya seperti itu. Larismon yang harus masuk penjaranya tapi yang mengganti orang lain nggak ada jaminan seperti itu. Di Indonesia itu nggak berlaku. Ya Roy Suryo misalkan masuk penjara tapi biar saya yang menggantikannya, nggak ada seperti itu, nggak berlaku, nggak ada hukum acaranya. sebenarnya terjadi. Oke, Ya, tapi nanti saya seperti berikan kesempatan. itu. Nanti saya berikan kesempatan. Ah, Oke, jadi sebelum ke situ sudah selesai? belum. Oke. Itu baru. Ini juga nggak omong-omong doang. Jadi Isinya ini. saya senang banget ya karena dulu tuh menghadapi Rismon ini di meja ini nggak gampang. Dan Rismon ini cara berdebatnya ini betul-betul seperti orang mau berantem. Iya. Tapi sekarang yang orang bilang ini dulunya maung sekarang meong itu memang terjadi gitu. Bahkan kalau pemimpinnya waktu itu Rismon menjadi maung dan hari ini menjadi meong, berarti pengikut-pengikutnya masih meong-meong menurut saya. Makanya masih berisik gitu. Lo kemana? Makanya ya tunggu dulu. Sebentar gini ya, ini harus dibedakan Farhad. Yang dibawa oleh Rismon itu ya adalah sebuah analisa. Yang kita ikuti itu adalah analisanya, karena dia itu hanya sebagai corong saja. Jadi kalaupun memang misalkan Rismon berkata lain, analisa kita tidak ikut Rismon sebetulnya. Jadi Rismon itu bukan membawa kabar, ini harus dibedakan. Jokowi dia itu pembawa kabar. Dia bilang saya punya ijazah tanpa bukti sama sekali. Itu Jokowi itu. Rismon, Roy Suryo, Dr. Tifa misalkan itu membawa analisa palsu tuh perkataannya siapa ijazahnya Jokowi itu. Kita kan lihat analisanya bagaimana. Kemudian kita lihat bahwa analisanya itu make sense, jelas. Makanya keadaan seseorang itu apapun keadaannya, dalam keadaan dia itu memberikan analisa, yang jadi penting itu analisanya, bukan orangnya. Kalau membawa kabar keadaan orang ini penting. Kenapa? Karena kalau misalkan kita ini ada seseorang yang dia itu ahli pembohong, misalkan pendusta, membawa kabar dia atau membawa janji dia, kita tiba-tiba percaya, kita yang bodoh. Lawang orang sudah jelas ini dia bohong, udah jelas dia itu tukang dusta misalkan. Tapi kalau ada orang meskipun dia pendusta, dia bawa analisa, menjelaskanlah analisanya kepada kita. Kemudian analisanya memang memang betul gitu, konsisten, koheren dan lain sebagainya. Kita terima. Nah sekarang orangnya ini dia berpindah dari analisanya. Nggak semudah itu. Kamu bisa berpindah dari omongan kamu, tapi omongan kamu tidak bisa dicabut. Begitu. Makanya dia itu harus mengcounter semua yang sudah diomongkannya. Dan itu belum dilakukan oleh Rismon. Akan kita saksikan nanti setelah lebaran. Begitu. Jadi ini lain. Pengikut Rismon itu, kita katakan demikian saja dulu ya, atau pengikut Dr. Tifa atau pengikut Dr. Roy Suryo, itu tidak seperti pengikut Jokowi. Kalau pengikut Jokowi maka datang asal kata Jokowi apa, nggak ngasih analisa, nggak ngasih apa, dipercaya. Kalau kita beda, jadi pola pikirnya dibedakan ya, karena kita itu beda spesies dengan kalian itu. Dengan termul itu, kita beda spesies kok. Yang diproses menghina kan, namanya juga katanya nggak boleh dilaporin, betul nggak? Ya jadi termasuk di sini ada Pak Ugroseno, ada Bang Refli Harun. Saya sampaikan bahwa yang kita laporkan, yang Bapak laporkan ini adalah Presiden Republik Indonesia dalam hukum ketatanegaraan. Saya pernah menulis tentang status hukum presiden sebagai pelapor terlapor. Tidak pernah ada presiden jadi tersangka atau duduk sampai vonis di Indonesia. Apalagi perkara ecek-ecek seperti ini gitu. Dia memiliki kekebalan yang luar biasa. Kok dibuat seperti warga negara biasa? Ini pendapat saya. Ya, terserah. Bentar Farhad ya, pendapat kamu bisa, tapi kan bisa dibantah. Begini, presiden itu memiliki hak imunitas yang tinggi misalkan, dalam keadaan dia itu sebagai presiden. Makanya cara memakzulkan presiden itu hanya ada dengan satu cara, yaitu dengan cara pemakzulan yang sah. Tidak dengan cara mempidanakan dan lain sebagainya. Kecuali kalau memang misalkan tindak pidananya itu jelas begitu ya, membunuh orang misalkan atau lain sebagainya. Dalam keadaan Jokowi sekarang lain.
Kenapa? Karena Jokowi ini sudah menjadi mantan presiden. Jadi kalau misalkan Jokowi ini dipidanakan, itu tidak akan mengakibatkan instabilitas negara dan tidak akan menjadikan gangguan terhadap undang-undang dasar kita. Apalagi yang dijadikan permasalahan di sini belum kita belum sampai pada permasalahan apa yang dilakukan Jokowi selama dia jadi presiden, belum. Kita sedang membicarakan syarat Jokowi waktu mau jadi presiden. Itu yang dibicarakan. Jadi berpikirnya itu nggak begitu ya. Itu muqayyadah kalau kita bilang. Itu ada condition, in condition. Apa kalau itu tuh term and condition apply itu syarat dan ketentuan berlaku. Itu syarat dan ketentuan berlaku dalam keadaan presiden Jokowi sebagai presiden. Itu ada pemakzulan tersendiri begitu. Kecuali dia tertangkap tangan korupsi mungkin bisa. Nah, Tapi dia itu masih dilindungi. dalam pengertian pidana. Tujuan apa? Politik. Makanya saya katakan Dalam pengertian pidana yang murni begitu yang terlihat jelas. ini motifnya adalah ekonomi. Ada orang-orang besar, ada orang-orang politik di belakang kalian semua ini. Sebentar lagi akan dibuka oleh Resmond. Makanya mereka ini dikduk semua. Kenapa? Kalau damai mereka harus mengembalikan uang tersebut kepada pemodal yang membiayai mereka sehingga berhadapan dengan Bang David, Bang Ade maupun Farhad Abbas. Baik, sebentar ini ya dari Rismond belum keluar kata-kata ada backing. Ada backingan itu keluarnya dari Jokowi. Nah, yang saya khawatirkan nanti Rismond ini akan jadi sumber fitnah terhadap Rismond, terhadap Roy Suryo dan terhadap Dr. Tifa atau semua orang yang berkaitan di sini. Oh, ini di belakangnya ada orang. Ini kan sudah kita semakin dekat ke tahun pemilu kan? Ini akan menarik kalau misalkan kita teruskan begitu ya pembicaraan mengenai ijazah ini, karena ini intriknya kalau di dalam di dalam roman itu, di dalam novel misalkan ini bisa menjadi kisah intrik Three Kingdoms ini. Ya, 3 kerajaan China dulu kan yang Lubu Cao sama siapa Liu Bei itu kan. Itu bisa jadi Three Kingdoms ini di kita itu. Ini menarik sebetulnya, pembelajaran politik bagi kita. Cuman yang jelas kalau ini sudah melihat 10-20 tahun yang akan datang, kemudian ini menjadi bahan perbincangan anak-anak cucu kita. Kalau anak-anak cucu kita memang termasuk orang-orang yang masih bisa berpikir begitu, mereka akan menertawakan Farhad Abbas, mereka akan menertawakan Jokowi begitu. Ini sejarah, kita itu sedang menyaksikan keadaan yang mungkin bagi kita cheesy begitu ya, ecek-ecek begitu tadi katanya. Cuman ini kalau sudah menjadi sejarah akan sangat menarik sekali. Nah, mereka serba salah. Kalau Rismond mereka ini? Terang-terangan aja, Rismond sudah menghabiskan uang 760 juta tabungannya. Sebenarnya gimana? Selama melawan Pak Jokowi, uangnya Rismond Itu itu 760 informasi juta. dari mana? Dari sumber yang kata Rismond sendiri. Dan sekarang dia nggak punya apa-apa, cuma punya mobil satu. Dia akan kembali mengurus anaknya. Kenapa? Katanya ikut bersekutu dengan Bang Roy Suryo. Jadi, Anaknya. Sebentar. Anak yang mana? Anak yang mana? Ini ngaco banget nih data ini. Keluarganya apa kira? Enggak, sebentar. Anaknya siapa? Jangan bohong Nggak kamu. tahu, tunggu dulu. Ini kan Lah, ini bohong banget nih orang ini. Ini data baru. Bentar. Bang Rismond, keluarganya maksudnya. Bang Rismond Itu udah salah menghabiskan itu. uang 760 Itu udah juta salah itu. rupiah. Ya. Fitnah. Perjuangan dia, saya heran. Rismond nggak tahu dapat uang dari mana, tapi dia hanya membuat seperti ini. Jadi selama ini Bang Rismond menghabiskan 760 juta Iya. rupiah. Anda bisa bertanggung jawab itu ya? Ya ngapain saya bertanggung jawab kan? Dan memang seperti itu. Kalau Rismond membantah tidak percaya, saya cabut dari RJ ya. Ya apa? Coba ini siapa orang ini? Si Farhad itu lucu emang. Aduh, Masya Allah. Saya mah kalau ngeliat para trouble itu kasihan ya. Itu akalnya kayak sedang diambil gitu. Kayak aduh, stres. Sepanjang kasus ini, Ya. Anda mempertanyakan itu uang Akbar. dari mana? Itu kecurigaan Anda? Tidak curiga, dia kan dosen, dia kan ngajar, dia mungkin meneliti. Oke. Dia menghabiskan uangnya gitu. Nggak tahu Bang Roy Suryo, jangan-jangan bukan rugi malah untung emang ya mungkin. Ini orang ngomongnya nggak punya data tuh jangan-jangan otaknya nggak di sini. Sama kesimpulan saya dengan Roy Suryo itu. Mas Roy, mau saya berikan kesempatan dulu sedikit, nanti setelah jeda baru Nanti setelah lanjutkan. jeda aja, yang Setelah jeda, panjang. oke. Tapi mau jawab sedikit dulu soal ini. Ya saya hanya jawab bahwa orang ngomong nggak pakai otak tuh ya kayak gini. Bang Adi silakan. Ya, jeda dulu kan. Saya bukan nggak pakai otak, tapi ngomong saya otak-atik Suryo. Wes. Apa? Wes. Oke. Nanti kita Gak akan jelas, lanjut Bang. setelah jeda. Isu hangat kadang bikin berat, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Baik, wes.
Aduh, ini video bagian ini sampai sini ya. Ini sepertinya seru. Anda yang masih ingin saya melanjutkan permasalahan di dalam Rakyat Bersuara ini, tolong komentar ya. Karena sepertinya ini seru banget. Saya melihat beberapa cuplikannya itu, wah seru-seru nih. Cuman begini dulu ya kepada Bang Aiman ini, mudah-mudahan ya kalau sedikit banyak begitu ya, mungkin video ini lewat ke Bang Aiman terus mau membuka begitu. Rakyat Bersuara ini membutuhkan seorang pemikir murni ya, yang dia tanpa gimmick begitu. Kalau saya lihat Rocky Gerung itu masih ada gimmicknya. Memang betul-betul orang yang serius begitu ya, yang nanti akan melihat kok dari sini siapa yang sebetulnya itu parah di dalam berpikir, atau jangan-jangan kedua belah pihak ini misalkan parah di dalam berpikirnya. Itu akan sangat membantu sekali, seperti para filosof di kuliahan-kuliahan begitu ya. Kalau yang saya tahu seperti Romo Franz itu akan baik dihadirkan di acara seperti ini, supaya orang-orang yang memang berbicara tanpa data, tanpa ilmu itu malu begitu, karena dilihat oleh seorang filosof yang memang betul-betul melihat bagaimana blueprintnya pola pikir, bukan hanya melihat gimmick-gimmick yang ada dari pembicaraan-pembicaraan itu. Itu mungkin saya rasa yang kurang ya, yang harus ada. Saya ini merindukan hal itu. Seorang filosof yang hadir di dalam hiruk pikuk publik seperti ini, itu akan sangat menarik sekali. Demikian ya, dulu ini adalah pengakuan dari seorang broker restoratif justice, yaitu Farhad Abbas, dan kesimpulannya sudah saya sebutkan tadi di beberapa segmen di dalam video ini. Demikian, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.